Terima kasih pada seluruh mahasiswa yang telah masuk ke ruang Zoom meeting. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini belum pada mengaktifkan kamera. Dimas, Devi, Aksal, Irfan, Vicky. Vicky, apakah hadir? Vicky tidak menanggapi. Vicky? Vicky? Baik, Pak. Oke. Nah, saya ingin bertanya kepada kalian satu demi satu, ya. Saya ingin bertanya pada kalian satu demi satu, ya. Pertanyaannya sama, ya. Itu materi apa yang terakhir saudara baca dari virtual learning yang telah saya upload, ya. Saya ulangi, pertanyaannya adalah materi apa yang terakhir saudara baca, ya, mengenai materi yang saya upload di virtual learning. Mbak Fitrianti, materi yang terakhir dibaca mengenai apa? Fitrianti? Saya terakhir baca yang tabel yang TDFR yang Distribusi frekuensi. Oke. Kalau Fajril Adrian, terakhir membaca materi mengenai apa? Di virtual learning. Fajril? Siti Ayunda? Terakhir baca mengenai apa? variabel acak, Pak. Dan Variabel acak. Materi pertemuan berapa variabel acak? pertemuan ke-6. Ke-6.
Iksan Wicaksono, terakhir baca mengenai apa dari virtual learning? Iksan Wicaksono. Iksan? Penyajian data, Pak. Penyajian data. Oke, Quinta. Quinta terakhir membaca mengenai apa? Quinta terakhir membaca mengenai apa? Quinta. Quinta, bisa mendengar suara saya, Quinta? Quinta. Iya, putus-putus, Pak. Quinta bisa mendengar suara saya? Apa materi terakhir yang sudah baca dari virtual learning? Bisa Materi apa yang terakhir dibaca? tabel frekuensi kumulatif kemarin, Pak. Oke, Aksal. Aksal yang terakhir dibaca apa kemarin? Pertemuan 5 sama 6, Pak. Peluang sama variabel acak. Oke. Yudhistira, terakhir baca mengenai apa? Yang variabel acak dan distribusi peluang. Devi, Histogram dan poligon, Pak. Adia Enggal, Adia Enggal, ya, Pertemuan 5, Pak. pertemuan 5 tentang apa? Pertemuan 5 tentang apa? Yang itu apa? Kejadian saling loss, Pak. Oke, kemudian Arbi, terakhir baca mengenai apa? Tabel TDF, Pak. Oke, Widi Sri, terakhir baca mengenai apa? Pertemuan 5, peluang teoritis, Pak. Gilang Isnandi, terakhir baca mengenai apa? Ya, terakhir baca mengenai apa, Gilang? Variabel acak, Pak. Variabel acak. Oke. Ya. Nah, cukup banyak di antara kalian yang sudah membaca ya sampai dengan, maksud saya cukup banyak di antara kalian yang sudah membaca mengenai teori peluang ya, kalau saya tadi lihat, pas saya survei ya. Nah, sehingga saya harapkan kalian bisa menjawab pertanyaan ya, ada berapa banyak cara ya, ada berapa banyak cara atau pendekatan untuk menentukan peluang satu kejadian. Itu pertanyaannya ya. Ada berapa banyak cara atau pendekatan untuk menentukan peluang satu kejadian? Siapa yang bisa menjawab? Ada berapa banyak cara atau pendekatan untuk menentukan peluang satu kejadian? Siapa yang mau coba menjawab?
Vicky? Vicky bisa menjawab? Belum bisa, Pak. Soalnya Vicky baru baca sampai histogram dan poligon. Nah, tadi ada beberapa di antara kalian yang sudah lewat daripada bab itu, tidak ada yang bisa jawab juga. Ya, ada 3 macam pendekatan. Yang pertama, pendekatan teoretis atau klasik. Yang kedua, pendekatan empiris. 3, pendekatan subjektif. Ya. Nah, sekarang saya bahas dulu yang pendekatan teoretis. Nah, langkah-langkah yang dilakukan untuk menentukan peluang teoretis, ya, itu ada 3 langkah. Yang pertama itu adalah menentukan ya peluang sampel yang dinamakan dengan huruf S. Ya. Apa itu ruang sampel? Ya. Ruang sampel itu pada dasarnya merupakan satu himpunan. Himpunan yang beranggotakan apa? Yang beranggotakan semua hasil yang mungkin terjadi dalam suatu percobaan statistik. Ya, itu namanya ruang sampel. Ya, pada dasarnya ada suatu himpunan. Ya, himpunan tersebut anggotanya apa? Ya, anggotanya adalah semua hasil yang mungkin terjadi dalam suatu percobaan statistik. Ya. Nah, yang kedua adalah menentukan kejadian. Ya. Menentukan kejadian itu E. Nah, E ini adalah himpunan bagian dari S. Ya, himpunan bagian dari ruang sampel. Ya. Himpunan bagian yang manapun dari ruang sampel itu merupakan kejadian. Nah, baru yang ketiga ya, itu adalah menentukan ya peluang terjadinya. E adalah lambangnya P dalam kurung E. Nah, ini dibacanya adalah peluang terjadinya E. Ya. Itu sama dengan banyaknya anggota kejadian, ya. Banyaknya anggota kejadian dibagi dengan banyaknya anggota ruang sampel. Nah, kalian perhatikan lambangnya ya, ada semacam lambang harga mutlak ya, harga mutlak E ya. Itu maksudnya bukan harga mutlak E ya, tetapi adalah banyaknya anggota E ya. Demikian juga yang ini menyebutnya ada seolah-olah tanda harga mutlak S ya. Nah, itu maksudnya bukan harga mutlak S tapi adalah banyaknya anggota S ya. Nah, saya ambil satu contoh ya, anggaplah contoh 1. Ya. Nah, anggaplah ini eksperimennya itu adalah melemparkan 1 kali sebuah uang logam ya. Pada pelemparan sebuah uang logam, jangan sebuah dadu saja ya, sebuah dadu ya, sebanyak 1 kali. Tentukan peluang ya munculnya mata dadu ganjil. Nah, ini contohnya ya. Untuk menjawabnya kita ikuti langkah-langkah ini ya. Yang satu menentukan ruang sampel ya. Nah, ruang sampelnya apa? Kalau sebuah dadu ya dilempar 1 kali ya, dan kita melihat sisi yang menghadap ke atas ya, maka ada berapa banyak kemungkinan hasil yang mungkin terjadi? Ada berapa banyak kemungkinan?
Kalau kita melemparkan sebuah dadu. Kemudian kita 6, melihat berapa? 6, Pak. 6. Siapa yang jawab ini? Fitri, Pak. Fitri. Oke, ya Fitri lanjutkan ya Fitri, jangan dulu matikan suara ya. Selesaikan soal ini ya sama-sama ya. Nah, tadi kata Fitri ada 6 kemungkinan. Apa saja kemungkinannya? 1, Ya. Terus 2, ya, 3, ya, 4, ya, 5, ya, 6, Pak. ya. Nah, sebetulnya ruang sampelnya seperti ini sebenarnya ya. Sebentar saya tunjukkan dulu ya. Nah, sebenarnya kayak gini nih. Ya, 6 hasil yang mungkin terjadi ya. Tapi kita supaya mudah, kita nggak usah menggambarkan kotak-kotak seperti ini ya. Tapi kita singkat saja dengan menggunakan angka seperti tadi. Itu ruang sampelnya. Itu ruang sampelnya disederhanakan menjadi begini ya. Nah, kemudian langkah kedua menentukan kejadiannya. Nah, coba ini masih Fitrianti. Nah, di sini yang ditanyakan adalah peluang munculnya ya, mata dadu ganjil. Nah, berarti kemungkinannya berapa aja kalau ganjil? 1, 3, sama 5, Pak. Nah, ya. Setelah itu kita melakukan perhitungan ini ya. Nah, ini. Ya. Banyaknya anggota E berapa? 3, Pak. Berapa? 3, 3. Oke. Banyaknya anggota S 6, Pak. 6 ya. Ya 3 dibagi 6 yaitu 0,5. Ya. Nah, inilah jawabannya ya. Inilah jawabannya. Soal ini ya. Ada yang mau ditanyakan dari contoh satu ini? Dari contoh satu, apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, lanjut. Sekarang contoh 2 ya. Contoh 2. Fitri, tadi Fitrianti belum terskor ya. Fitrianti mendapat skor 3. Oke. Lanjut lagi. Sekarang contoh 2 ya. Sekarang pada pelemparan 2 buah dadu. Dua buah dadu. Banyak 1 kali ya. Berapakah peluang munculnya mata dadu sebanyak totalnya ya? Total sebanyak 9. Ini soalnya ya. Ada di antara kalian yang belum pernah bermain monopoli? Ada permainan yang namanya monopoli, apakah dari kalian ada yang belum pernah mencoba memainkannya? Semuanya pernah main monopoli? Ya. Nah, itu menggunakan berapa buah dadu? 2. Nah, menggunakan 2 buah dadu ya. Nah, kalau kita melemparkan 2 buah dadu ya, ada berapa banyak kemungkinan hasil? Ya. Ada berapa banyak kemungkinan? Siapa bisa jawab? Ada 2, Pak. Ada 2. Apa saja? Ada dadu 3 dan 6 dan 4 dan 5. Enggak, bukan. Saya belum enggak menanyakan yang ini. Ya. Kalau kita melemparkan 2 buah dadu, ya, itu bisa muncul berapa kemungkinan?
36 kan, Pak? 36. Nah, ini lihat contohnya nih, ya. Nih, kalian bisa melihat ini ada 36 contoh kemungkinan hasil, ya. Jadi ada 2 buah dadu pertama sebelah kiri, dadu kedua sebelah kanan di sini. Melambangkannya begitu, ya. Yang paling kecil adalah 11, yang paling banyak 66, ya. Jadi semua ada berapa kemungkinan? 36, Pak. 36. Siapa yang jawab ini? Ya, Iksan, Pak. Siapa? Iksan, Pak. Iksan. Oke, coba Iksan lanjutkan ya sampai selesai ya. Kita kerjakan sama-sama nih. Iksan Wicaksono. Oke, kita lanjut sampai selesai ya. Berarti di sini ruang sampelnya itu ya. Itu ada 36 anggota ya. Tapi kita nggak usah nuliskan semuanya lah ya supaya cepat ya. Kita nggak usah nuliskan semuanya. Ya, disingkat aja seperti ini. 11 sampai 66 ya. Jadi ini ada 36 anggota ya. Ada 36 anggota. Nah, kemudian kejadiannya, pemeriksaan ya. Muncul jumlah 9 ya. Muncul mata dadu total sebanyak 9. Ya, berarti apa aja kemungkinannya, Iksan? Kalau jumlah 9. Ada 3 dan 4, Pak. 3 dan 4. 3 tambah 4 9 ya, 7. Pak. 9 Ya. tuh 5 dan 4, 5 dan 4. 5 4 terus berapa lagi? 4 dan 5. Terus 6 dan 3. 6 dan 3. Terus 3 dan 6. 3 6. Lagi? Terus 5 dan udah. Udah kayaknya, Pak. Udah. Oke, ya. Jadi ada berapa anggota? Ada 4, Pak. 4 anggota. Oke ya. 4 anggota. Nah, baru berikutnya adalah menentukan besarnya peluang, kita bagi. Ya. Jadi berapa dibagi berapa? 36 dibagi 4, Pak. 36 dibagi 4. Coba lihat rumusnya baik-baik. Kebalik, Pak. Berapa? 4 dibagi 36. Ya. Dibagi 36. Ya, Pak. Oke, ya. Nah, itu sekitar 0,11. 1/9. Sekitar 0,11. Ya. Nah, ini jawabannya. Sudah. Ini jawabannya. Atau 4/36 juga. Betul. Ya. Nah, ini tadi yang jawab Iksan. Oke, Iksan. Iksan dapat skor 3. Nah, jadi kita lihat bahwa ruang sampel itu berbeda-beda ya, tergantung dari jenis eksperimennya. Ya. Lalu coba kita contoh yang ketiga. Ya. Contoh ketiga. Nah, ini kita melakukan pelemparan 3 buah uang logam ya. Pada pelemparan 3 buah uang logam sekaligus banyak 1 kali. Nah, tentukan. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya tanya dulu ya. Nah, kalau uang logam itu mempunyai berapa sisi? 2 sih. Nah, 2 buah sisi ya. Coba kalau kita lihat misalnya uang logam 1.000 ya, uang logam 1.000 rupiah, itu kan ada 2 sisi ya. Sisi pertama gambarnya angklung ya, kalau nggak salah angklung ya, betul? Iya, Pak. Nah, sisi satunya lagi apa itu? Sisi yang satunya lagi? Ya? Angka, Pak. Angka. Jumlah. Iya, jumlah uangnya. Angka 1.000 ya, nilai nominalnya ya. Yang sisi yang kedua ya. Nah, jadi kalau kita lihat uang 1.000 ya, itu ada sisi bergambar angklung
Ya, ini saya berikan simbol atau lambang G, ya, gambar, ya. Nah, tapi ada juga sisi, ya, angka, ya, itu angka 1000. Nah, itu saya berikan simbol A, ya. Jadi kalau muncul sisi gambar angklung, ya, dilambangkan G, kalau muncul angka 1000 dianggapnya A, ya. Nah, tentukan peluang, ya, munculnya lebih dari satu sisi gambar. Ya. Nah, itu. Jawab. Nah, ruang sampelnya ada berapa anggota? Ada 8, Pak. 8. Siapa nih yang jawab? Fikih, Pak. Vicky. Oke, Vicky. Ya, ada 8. Ya, berarti mungkin angka semuanya, ya. Mungkin angka-angka gambar angka, ya. Kemudian gambar angka-angka, ya. Bisa juga gambar-gambar angka, ya. Bisa gambar angka gambar, bisa juga angka gambar-gambar, bisa juga gambar semuanya. Nah, jadi semuanya itu ada 8 anggota atau sampelnya. Nah, sekarang kejadiannya. Ada 4, Pak. Ada 4. Apa saja ya? Kalau dari satu sisi gambar, ini bisa 2 sisi gambar ya. Bisa GGA, bisa GAG, bisa AGG. Itu yang 2 sisi gambar. Bisa juga 3 sisi gambar. Ya. Jadi ada berapa? 4. Ada 4 anggota. Nah, kemudian kita lakukan pembagian. Ya. Berarti apa dibagi apa? Berapa dibagi berapa? 4 dibagi 8. 4 dibagi 8. Ya. Itu 0,5. Itulah jawabannya. Ya. Nah, ini tadi siapa yang menjawab? Vicky ya. Vicky. Dapat 3. Oke. Sekarang begini. Kalau kalian menamai kartu yang seperti ini, yang gambar-gambarnya ini kartu apa ya namanya kalian? Biasa menamakannya. Nah, ini nih. Kartu yang lambang-lambangnya seperti ini, kita menamakannya kartu apa nih, mengistilahkannya? Kartu apa namanya? Yang kalian ketahui. Ada yang pernah main kartu ini? Kartu remi, Pak. Kartu remi. Siapa tadi yang jawab? Enggal, Pak. Oke, Enggal ya. Coba Enggal, jangan dulu matikan suaranya. Kita lanjutkan satu soal ya. Oke, jadi kita bisakan kartu ini sekarang. Ya. Yang apa nih namanya kartu remi ya. Jadi soalnya kayak gini. Nah, ini contoh 4. Ya. Contoh 4 sekarang. Ya. Nah, pada pengambilan sebuah kartu secara acak dari satu set kartu remi, ya, tentukan peluang terambil ya kartu queen hati. Nah, berarti ruang sampelnya di sini ada berapa banyak anggota?
Silakan Adia Enggal menyelesaikan soal ini sama-sama. Berarti ruang sampelnya ini ada berapa anggota nih? Ada 52 lembar, Pak. 22. 50. Oke. Nah, kemudian di sini E-nya ini apa aja nih kemungkinannya? Queen hati. Maaf. Ya. Bukan queen hati. Queen maksudnya. Queen. Apa saja kemungkinannya? Queen hati. Oke, queen hati. Sebentar saya gambar dulu. Nah, queen hati. Kemudian apa lagi? Keriting. Oke, Queen saya keriting. setelah saya cari lambangnya dulu. Oke. Lanjut. Queen diamond. Queen diamond. Queen diamond. Ya. Sama sekop, Pak. Oke. Klub maksudnya. Ya. Oke. Nah, jadi dengan demikian banyaknya anggota E berapa? Ada 4. 4. Betul. Ya. Nah, sehingga peluang munculnya kartu queen dapat dibagi berapa? 4/52, Pak. Ya. 1/13. Ya, inilah jawabannya. Ya. Mau diubah dalam desimal juga boleh, ya, nggak jadi masalah. Nah, dari 4 contoh tadi, apakah ada yang mau ditanyakan? Dari 4 contoh tadi, apakah ada yang mau ditanyakan? Ya. Nah, itu adalah pendekatan teoritis. Ya. Nah, sekarang kita coba yang pendekatan empiris. Ya. Pendekatan empiris. Ya. Nah, di dalam pendekatan empiris, ya, kita di dalam menentukan peluangnya itu harus melakukan eksperimen atau melakukan pengamatan. Ya. Jadi di dalam menentukan peluang kejadian secara empiris, ya, yang diperlukan adalah suatu eksperimen, ya, betul-betul dilakukan, ya, atau dalam suatu pengamatan. Ya. Nah, contohnya gini, ya, dalam sebuah eksperimen, ya, pelemparan sebuah dadu, ya, sebanyak misalnya saja 10 kali, ya, didapati hasil-hasil berikut. Ya. Nah, hasilnya adalah misalnya saja 3, ya, 4, ya, 1, ya, 6, ya, 5, 4, 1, 3, ya, 2. Ini udah berapa? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah ini, ya. Tentukan peluang, ya, munculnya mata dadu 3, ya. Pada pelemparan sebuah dadu. Pada pelemparan dadu tersebut. Nah, ya. Jadi untuk menentukan peluang empiris, kita harus betul-betul melakukan eksperimen, ya, atau melakukan pengamatan, ya.
terhadap eksperimen itu. Nah, di sini kita melempar dadunya sebanyak 10 kali. Ternyata hasilnya seperti ini. 3411, 65, 4132. Ya. Nah, di sini mata dadu 3 munculnya itu berapa kali? Mata dadu 3 munculnya berapa kali? 2 kali, Pak. 1, ya, 2. Ya. Nah, jawab. Ya. Peluang muncul mata dadu 3 sama dengan 2 dibagi 10. Ya. Nah, ini jawabannya. Ini jawabannya. Ya. Ya, ini anggaplah contoh 5 ya. Anggaplah contoh 5 nih. Nah, sekarang contoh 6. Ya, contoh 6. Nah, ini masih sama. Misalnya begini ya hasilnya. Tentukan peluang munculnya mata dadu genap. Oke, yang genap ada berapa banyak? Yang genap 4. ini 2, 3. Oke, ya. Peluang muncul mata dadu genap sama dengan berapa per berapa? Berapa dibagi berapa? 4 dibagi 10. 0,4. Ya. Nah, ini jawabannya. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Nah, sekarang seandainya contoh 6 dikerjakan ya dengan pendekatan teoritis. Ya. Berapa peluang munculnya mata dadu genap? Kalau dengan cara teoritis gimana? Ditentukan dulu S-nya, Pak. Nah, S-nya ya. Ruangnya banyaknya ruang sampel ada sebanyak 6 kan? Ada 6 kemungkinan. Kemudian E-nya ya, kalau genap itu kan 2, 4, 6. Ya kan? Nah, sehingga banyaknya anggota E adalah 3. Ya. Nah, sehingga besarnya peluangnya adalah 3 dibagi 6. Ya, 3 dibagi 6. Itu 0,5. Itu kalau cara teoritis ya.